Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berempat di sini izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febianata Pratama dengan NIM 24030404101. Saya Asep Kamal dengan NIM belakang 093. Saya Andika Prasetyo dengan NIM belakang 110. Saya Fatih Batifian dengan NIM 240304079. Jadi di video kali ini kami ingin ngobrol santai bersama teman-teman kami tentang pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di pikiran kita sebagai Gen Z. Muhammadiyah itu saat relevan atau enggak sih buat kita semua? Jadi langsung saja kita ke video wawancaranya. Sebelumnya nama Mas siapa dan dari prodi mana? Nama saya Gisda Nur Cahyo dari Prodi Teknik Informatika. Baik, untuk pertanyaannya, sebagai Gen Z, seberapa sering kamu mendengar kata Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-harimu? Dan apa kesan pertama yang langsung terlintas di pikiranmu? Jujur, nama Muhammadiyah itu sering muncul di kampus, di lingkungan keluarga, bahkan di sosial media. Tapi kesan pertama dulu lebih ke organisasi yang lebih formal dan serius, identik dengan orang tua. Setelah mulai belajar lebih dalam, baru sadar kalau Muhammadiyah itu jauh lebih luas dari yang kubayangkan. Punya rumah sakit, sekolah, kampus, bahkan program sosial yang nyata terasa di masyarakat. Jadi kesannya berubah, jadi dari itu urusan orang tua, jadi oh ini relevan buat aku juga. Baik, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Ya monggo Masnya, mohon memperkenalkan diri dan dari mana asal prodinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Rizal dari Prodi Teknik Informatika. Ya baik, langsung masuk ke pertanyaannya. Menurut kamu, Mas ya, nilai-nilai Muhammadiyah seperti tajdid atau pembaruan dan amar ma'ruf nahil mungkar masih nyambung nggak sama kehidupan Gen Z yang serba digital dan cepat ini sekarang? Nah, justru menurutku itu sangat nyambung, tapi perlu dikomunikasikan lagi dengan bahasa yang lebih dekat Gen Z. Tajdid itu intinya kayak pembaharuan, tapi tidak baku dalam tradisi. Itu sebenarnya sangat semangat yang sama kayak startup, mindset yang Gen Z banget. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bisa diwujudkan lewat hal-hal yang kecil, misalnya speak up soal ketidakadilan di media sosial, jaga lingkungan, atau jujur dalam berkonten. Masalahnya bukan nilai yang kuno, tapi cara menyampaikannya kadang belum tentu dari Gen Z itu sendiri. Oh, gitu ya Mas. Baik Mas, mungkin cukupkan saja untuk pertanyaan dari kami ini. Terima kasih ya Mas ya, Sama-sama. atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, perkenalkan namanya Masnya sama asal prodinya. Baik, nama saya Arif Wahida Pamungkas, Prodi Teknik Informatika. Ya, saya mau bertanya Mas, ada nggak hambatan atau hal dari Muhammadiyah yang menurutmu masih perlu dibenahi supaya lebih bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh anak muda zaman sekarang? Ada beberapa hal yang perlu jujur diakui. Pertama, komunikasinya masih kurang menarik buat Gen Z karena konten dakwah yang kaku dan tidak interaktif susah bersaing di era TikTok dan Instagram. Kedua, keterlibatan anak muda dalam pengambilan keputusan masih terasa terbatas. Kami ingin diajak bicara, bukan sekadar diajak hadir. Ketiga, isu-isu yang relevan buat kami seperti kesehatan mental, krisis iklim, atau kesetaraan perlu lebih banyak direspon. Bukan berarti Muhammadiyah salah arah, tapi ada ruang besar untuk tumbuh bareng anak muda. Terima kasih Mas atas jawabannya Mas. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Masnya dan prodi dari prodi mana? Baik, nama saya Muhammad Abidin Al-Ghifari dari Prodi Teknik Informatika. Ya, untuk pertanyaannya, menurut Masnya, kalau kamu punya satu harapan untuk Muhammadiyah ke depannya, khususnya dalam menjangkau dan melibatkan Gen Z, apa itu? Harapanku sederhana tapi serius. Jadikan anak muda bukan hanya objek dakwah, tapi subjek perubahan. Libatkan kami sejak awal dalam merancang program, buka ruang diskusi yang aman tanpa rasa dihakimi, dan percayai kami punya kontribusi nyata. Muhammadiyah sudah punya fondasi luar biasa, lebih dari 100 tahun berdiri dan masih relevan. Itu bukan hal kecil. Tinggal bagaimana energi itu disambungkan ke frekuensi Gen Z. Kalau itu berhasil, saya bikin Muhammadiyah akan jadi rumah yang dirindukan, bukan sekedar nama yang dikenal.
Baik, terima kasih atas jawabannya Mas. Sekian untuk wawancara dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata pada videonya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.